Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang regulasi pasar oleh pemerintah terkait kebijakan harga dan anti monopoli. Perkenalkan, nama saya Dwi Afifatus Sofia. Perkenalkan, nama saya Syakira Iswana Haryadi. Perkenalkan, saya Sylvie Silawati. Perkenalkan, saya Mohrangga Wiranata. Perkenalkan, nama saya Safwan Musyifa Miayat. Regulasi adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan suatu tatanan. Hal ini dibuat supaya tatanan tersebut bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis. Regulasi pemerintahan adalah perpanjangan alami dari undang-undang yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Jenis-jenis regulasi menurut Stephen. Yang pertama adalah arbitrary regulations or regulasi arbiter. Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama dan valid. Yang kedua adalah goal conflict regulations. Regulasi konflik tujuan. Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan. Biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Yang ketiga adalah process regulations atau regulasi proses. Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman proses. Fungsi regulasi. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Biasanya, jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi. Kebijakan ekonomi pemerintahan secara mikro. Penetapan harga minimum. Penetapan harga minimum merupakan intervensi kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Penetapan harga juga bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Contoh nyata yang sering ditemukan adalah banyak hasil pertanian yang dibeli dengan harga terlalu rendah untuk dapat dijual kembali. Hal ini tentu sangat merugikan petani yang sudah menanam. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan harga minimum dengan cara membeli hasil pertanian melalui badan usaha logistik atau bulog. Setelah itu, hasil pertanian akan didistribusikan lagi ke pasar yang lebih luas jangkauan konsumennya. Penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau biasa dikenal dengan harga eceran tertinggi atau HET dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan jika terdapat harga pasar yang dianggap terlalu tinggi dan di luar batas daya beli konsumen. Dengan begitu, penjual tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga di atas harga maksimum. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan, harga bahan bakar minyak atau BBM, dan tarif transportasi umum. Kebijakan ekonomi pemerintah secara makro. Yang pertama, kebijakan segi penawaran mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga lebih murah dan mutu yang lebih baik. 2. Kebijakan fiskal. Langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 3. Kebijakan moneter. Langkah-langkah pemerintah melalui Bank Sentral BI untuk mempengaruhi penawaran uang mengubah suku bunga.
Kebijakan harga. Kebijakan harga disebut juga pricing policy, adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Harga merupakan salah satu bagian yang biasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Di samping cara distribusi dan promosi dan produk, kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen. Sebagai contoh, di negara yang bangsa, pengeluaran pangan penduduknya masih besar, selalu dijumpai permasalahan kurang pangan sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Pengertian anti-monopoli kepada pengertian pemusatan kekuasaan ekonomi. Undang-undang anti-monopoli memberi arti sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Kebijakan pemerintah dalam menangani monopoli. Pengaturan monopoli dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemungutan pajak agar monopolis tidak menerima seluruh keuntungannya. Bisa melalui pajak per unit barang dalam kurung specific tax atau pajak lemsum dalam kurung pajak tetap atau pajak yang dikenakan perusahaan tanpa memperhatikan unit barang yang diproduksinya. Campur tangan pemerintah dengan membatasi ruang gerak monopolis, yaitu pemerintah turut campur tangan dengan cara penentuan produksi dan penentuan harga. Untuk penentuan harga, bentuk campur tangan pemerintah yang paling penting adalah penentuan harga tertinggi atau harga maksimum, selling price, yang boleh dikenakan oleh monopolis. Isi Undang-Undang Nomor 5 1999 menimbang bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisiensi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Yang ketiga, bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Yang keempat, bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, atau usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengeluarkan undang-undang anti monopoli, mendirikan perusahaan tandingan, yaitu mendirikan perusahaan yang sama untuk menghasilkan barang yang sama seperti yang dihasilkan oleh monopolis, mengimpor barang dari luar negeri untuk membatasi kekuatan monopoli. Pengaruh UU anti monopoli. Pengaruh UU anti monopoli dalam perekonomian Indonesia sangat positif. Memang belum ditemukan penelitian akademik mengenai pengaruh ini. Namun dari kajian empirik ditemukan adanya perubahan secara pandang yang cukup signifikan. Beberapa kegiatan ekonomi yang dulunya dianggap biasa sekarang sudah tidak bisa dengan leluasa lagi dilakukan. Beberapa kasus yang diuraikan di atas di poin 5 tentang KPPU. Jelas bahwa hanya banyak hal yang merugikan konsumen dan juga mengurangi kebebasan berusaha telah diputus bersalah dan tidak diperbolehkan menjalaninya lagi. Bahkan, banyak perusahaan besar yang dulu zaman Orde Baru tidak pernah bisa disentuh oleh hukum meskipun keberadaannya sangat merugikan perekonomian. Semenjak penerapan Undang-Undang Nomor 5 1999, ini telah banyak yang dihukum.
Tujuan adanya pembentukan regulasi anti monopoli. Yang pertama, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang kedua, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha kecil. Yang keempat, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.